Shalom, salam sade, salam cuan. Ketemu lagi di hari Senin. Kemarin Sabtu nggak sempet upload karena ada kesibukan. Minggu biasanya saya nggak upload, jadi hari ini Senin ya. Nggak ini buru-buru, jadi banyak sekali pertanyaan. Ya lihat market begitu lagi nggak stroke gitu ya, nggak ini. Saya udah nggak ini sih market sementara. Ya paling ada yang tanya, oh masih hold, udah nggak. Jadi saya udah keluar market kemarin ya. Paling satu dua koin aja saya lihat kalau apa ada peluang coba-coba scalping. Kalau begitu dibanting ya udah check out lagi. Ya. Jadi nggak ini masih wanti-wanti. Ini hari ini merah lagi nih. Ini saya buat video tadi di posisi ini berapa? 44.800 posisi merah. Ya. Jadi ada yang banyak tanya Cardano gimana. Ya kan waktu itu saya udah bilang sebelum apa di TP 50 sampai 60%, setelahnya sisa lihat. Ternyata udah memang udah direncanain dibanting sama mereka. Ya kan udah ketahuan. Jadi Solana di pump ya, mereka lah orangnya, kau udah tahu ya kan ya. Ini akhirnya good luck, sukses permainan mereka ya. Solana FTT itu akhirnya sekarang mereka mimpin staking nomor satu ya kan. 75% stakingnya naik semenjak dimainkan ini. Akhirnya market Cardano kesedot juga, tapi Cardano yang awalnya mimpin di 71%, akhirnya beragam macam mereka main yang terkuras 2%. Jadi turun 2%, staking Cardano jadi 69%. Jadi 2% yang lari. Yang inilah istilah yang kejar gains ya. Yang mereka yang catch the gain ya pasti pindah ke lain hati gitu ya kan. Nah, itulah tapi ya saya rasa nanti sangkut mereka di Solana. Mereka masuknya udah tinggi-tinggi ya. Nah, ini perlu saya ingatkan, hati-hati kalian yang masuk Solana, udah saatnya mereka pullback ini. Ini permainan mereka sama, nggak ada bedanya. Tetap dimainkan, mereka pakai duit mereka ngepam ya. Ini selalu begitu teori permainan mereka, orang-orang berduit ini ya. Udah mereka serok bawah dulu, udah stok banyak ya kan. Nah, saatnya pakai modal mereka pam. Di pam terus ya kan. Nah, yang ikut FOMO yang wah Solana ya kan. Sama koin apalagi Avalanche ya kan, itu semua di pump ya kan. Berapa koin itu lah ya, FTT ya, koinnya FTX ya kan. Itulah grup-grup mereka di pump yang ikut-ikut ini ya kan. Wah, pertama dikasih cuan dikit dulu Anda, makan enak ya kan. Dari yang gua serok di $60 udah 100 dia makan enak ya kan. TP udah tuh lihat masih mau naik ya kan, serok lagi udah 100 sekian, 200 sekian. Nah, ini bentar lagi di pullback, Anda yang masuk di 100 ya, itu nyangkut Anda nanti. Nyangkutnya kapan kembali? Ya nggak jelas, ya kan? Itu istilahnya mereka begitu udah dia ini, dia dam, dia cuan gede. Ya, itu teknik mereka. Udah di top dia kira-kira udah cukup, dia dam, ya kan? Mereka yang serok bawah ini yang udah prepare lama, udah untung besar, ya kan? Udah itu dia tarik duit dia. Kalian yang sangkut-sangkut ini, duit itu yang diolah berapa tahun ke depan. Itu nanti berapa tahun ke depan ya. Itu udah permainan mereka gitu ya. Misalnya bulan kemarin itu gini, yang gampangnya saya kasih gambaran waktu kuartal pertama lah. Ya kan? Kuartal pertama siapa main? Saya ambil satu simple, si Robinhood. Udah duluan dia stok banyak Ethereum Classic ya, ETC, ya kan? BCD juga ya, BTG, BCD, Ethereum Classic itu dimainin sama Robinhood itu ya. Udah mereka stok banyak, nah pas di itu di pump terbang ya kan.
BTC Dam pun dia lawan arus, wah ini begini begitu ya kan, ya, permainan mereka. Begitu udah sampai di top dia cukup, dia buang SOR. Yang sangkut sampai hari ini BCD, Ethereum Classic, ya kan, BTG sampai sekarang nggak kejemput, ya. Itu kapan kejemput saya nggak tahu. Karena Pak, mereka udah cuan, duit kalian sangkut di situ, ya kan, itu yang diputar. Nah, masing-masing di mana? Dia kan Robinhood ini kan exchange juga, yang beli sama dia itu $1 million itu dia putar-putar lah, ya kan? Selain dia sudah cuan, untuk bisnisnya dia nggak perlu pakai duit orang sangkut yang dia tahan, dan dia paling suka saat dam itu dia maintenance, ya. Nah, sangkutlah semua, jadilah sangkuter, kapan kejemput nggak tahu. Nah, makanya saya video selalu ingatkan jangan FOMO. Kalau udah naik tinggi saya selalu ingatkan jangan. Ada yang bandel mah, oh cuan, ya iyalah, mudah-mudahan Anda nggak masuk ke jebakan trapnya pas di pullback. Karena nggak ada yang tahu kapan dia pull, dia dump, terus pullback. Nah, yang kena, yang apes, itu berat nyangkutnya nanti. Kapan kejemput nggak tahu. Ya, jadi makanya selalu saya ingatkan kalau udah naik di atas jangan lagi. Cari koin lain, jangan lagi, ya kan? Nah, ini saya lihat Solana bakal udah nanti berapa koin lah, Phantom, ya. Phantom nanti juga ini saya lihat udah pasti udah ada yang sangkut itu Phantom. Nah, sangkut Anda harap dia kejemput, saya nggak yakin. Ini nanti BTC turun lagi, makin turun dia di pullback berapa puluh persen hilang Anda, nanti kita lihat ya. Jadi karena saya udah ingatkan, saya selalu wanti-wanti, jangan kalau koin udah tinggi jangan masuk. Jangan berharap cuan tipis tapi kemakannya banyak nanti, ya kan? Jadi itu hati-hati yang udah ini kena koin-koin yang udah pam-pam tinggi jangan masuk lagi, ya. Jangan FOMO. Ini tinggal sisa apa? Tadi saya lihat Atom lagi di ini, Atom sama koin apa lagi, satu lagi. Tesos XTZ ya. Ini udah hampir habis, jangan masuk kalian ya. Saya lihat udah hampir habis gas itu. XTZ kayaknya udah hampir limit pumpnya di situ. Kalau Anda masuk nanti sangkut Anda ya. Itu bisa minimal 50% hilang nanti. Karena dia udah $7 lebih, nanti kena banting di pullback lagi bisa ke $4 gitu. Ya. Kalau dibanting lagi BTC ke bearish, ya udahlah. Tinggal 20% mungkin duit Anda gitu. Hati-hati, saya ingatkan hati-hati karena kondisi sekarang ini harus hati-hati. Kita nggak pernah tahu banyak kok kapan masuk kah. Saya nggak mau jawab, sulit. Saya bilang oke, nanti sangkut bahaya. Karena saya sendiri, saya belum mau ini ya. Saya cuma ya lihatlah kalau ada koin 1-2 koin yang peluang, saya coba scalping, saya coba masuk pas dia. Kalau dia mau naik dapat dikit ya lumayan, kalau nggak mau ya udah check out lagi, keluar lagi gitu ya. Jadi karena masih ini gini. Kali ini kalau memang mau dibanting itu berat. Saya kasih ingat kalian hati-hati, kita selalu wanti-wanti. Saya nggak terpengaruh YouTube luar atau analytical luar. Oh ini begini setelah halving nanti dia sekian. Saya nggak di sana. Saya selalu pantau apa yang dikerjakan pemerintah sana. Karena saya udah agak wanti-wanti. Ini kayaknya alurnya gini. Ini saya jelaskan nih. Buat saya chart nggak berlaku kondisi sekarang. Lihat chart pun saya males gitu ya. Mau lu bilang bullish diversion atau apa, bisa bullish lagi ini ban. Saya sekarang wanti-wanti tanggal 21-22 itu Fed mau dia announce apa ya kan. Karena di dalam aja Federal Reserve ini sekarang ya, dia punya governor, istilah kayak misalnya di Indo BI lah. BI kan ada gubernur Bank BI gitu ya. Ini gubernurnya Fed itu, dia bilang kapan jam udah bisa tapering.
Sedangkan chairman-nya si Jerome Powell bilang nanti dulu. Nah ini kita, mana yang ini kita nggak tahu, tiba-tiba aja tapering itu langsung anjlok market semua gitu. Itu satu alasan. Kedua, itu kelihatan sekali di belakang Amerika ini sekarang lagi mau menggenjot yang namanya aset ditekan habis. Jadi hati-hati. Jadi kemarin itu bukan hanya Bitcoin, dari minggu lalu Bitcoin dibanting, itu setiap aset kebanting juga, logam-logam mulia, emas, perak, platina, rhodium, semua kebanting harga, ya. Yang namanya orang aset, ya, kebanting. Jadi udah kelihatan Amerika main, dia mau mereka itu pegang bond dia, terus yang mau dia kuatkan fiat dia. Ini kayaknya dia mau kuatkan dolar dia gitu. Nah ini hati-hati gitu, ya. Itu menurut pandangan saya, analisa saya lihat ini berarti kalau kita hold di aset dulu agak bahaya gitu, kayaknya mau ditekan ke bawah gitu, ya. Makanya saya wanti-wanti ini apa yang terjadi. Saya feeling ada sesuatu entah di akhir bulan 9 ini atau di Oktober, pasti ada sesuatu yang buat anjlok market keras gitu. Makanya saya banyak tanya, Kom udah boleh masuk? Saya nggak mau, ya. Tapi tiap kali tanya, ya buat saya nggak mau, saya standby dulu gitu. Karena kalau nanti jatuh keras, ini BTC bisa aja, kalau dia masuk bearish misalnya, ya itu bisa parah loh. Karena bayangin aja kalau mereka, karena dia ada grup-grupnya juga kan, ada yang mau, ini aja di market lihat saling tolak, ada yang mau naik kan, ada yang mau turun, itu saling tolak gitu. Akhirnya kalau mereka udah ini, oh lu mau dam, gua dam juga gitu, dam bareng-bareng, itu Bitcoin bisa aja jatuh ke 15.000 gitu ya, bisa aja, ya kan, kita nggak pernah tahu, ya kan. Si MicroStrategy tiba-tiba dia buang barang dia semua, itu hancur market semua. Jadi kita selalu harus perhitungkan worst skenario, nggak ada muluk-muluknya. Kita kan harus lihat worst skenario-nya kalau terjadi gimana nih, ya kan? Karena mereka ada geng-gengnya udah nggak cocok juga. Kubu Barat sama kubu Cina aja bentur kan, market aja mereka serang gitu. Kayak kemarin aja di logam mulia di pasar ini tembaga, Cina banjirin tuh, dia kasih rusak harga, ya kan? Jadi Cooper sempat jatuh, mereka sampai bingung gitu. Cina apa nih main lagi gitu, ya kan? Jadi buat kita yang ini harus hati-hati gitu, ya. Di bulan 9, 10 ini kayaknya bulan-bulan merah yang harus selalu hati-hati gitu, ya. Lebih baik nggak cuan daripada kena makan, begitu istilahnya, ya. Nah kalau ada kesempatan misalnya lihat ini ada peluang nggak, serok dikit, coba-coba, jangan banyak misalnya apa, kalau ada. Tapi untuk mohol, ini lagi, makanya ada yang nanya, kok kasih mohol 3 bulan? Bukan saya nggak mau kasih, justru saya kasihan, saya suruh selalu ingatkan kalian bearish. Karena saya lihat kalau sempat kebanting nanti, mungkin bisa aja turunnya drastis gitu, ya. Jadi lebih baik tunggu, kalau kalian mau ini, nanti betul-betul dia pas bearish, ya kan. Bearishnya kapan? Ya saya nggak tahu, lihat market gitu, ya kan. Cuma buat saya sekarang, saya nggak mau sembarangan masuk gitu. Sembarangan masuk kalau nyangkut, terus lagi kita harus tahu koinnya apa, ya kan. Ini banyak hal regulasi akan keluar. Terus juga nanti koin-koin yang tandain tanda merah udah nggak ini, Anda udah beli, Anda bikin mau hold 3, ternyata udah target SEC kayak, ya kan. Kan sayang, makanya harus hati, nggak bisa buru-buru gitu, harus santai. Ini aja tadi saya lihat baca berita di Korea juga lagi street juga nih. Nah, ini yang main-main karena banyak yang rugi, kena makan rakpol, koin-koin meme coin gitu ya, koin micin. Kalau kita orang Indo koin micin, di Korea mereka sebut koin kimchi, koin kimchi. Jadi pemerintahnya ini, terus juga pemerintah Korea lagi street ke exchange yang jual-jual koin gitu juga gitu.
banyak exchange kecil atau apa itu kayaknya bakal ditutup juga sama pemerintah. Saya baca berita bentar tadi kan. Jadi kedepannya juga hati-hati yang kalian hold koin micin gitu ya. Itu bisa aja hilang duit Anda gitu. Nah, itu sekedar ini informasi saya kasih tahu ya. Jadi hari ini Senin saya lihat tadi kok saya ada serok dikit barusan. Saya lihat merah ini 44.800. Gua lihat ada peluang saya ambil dikit koin ini CRV sama balancer. Saya ambil balancer ya sama CRV. Itu dua koin saya coba hari ini, mana tahu besok pagi bisa hijau cuan dikit udah TP gitu atau ntar malam gitu ya. Ini saya nggak rekomen kalian. Jadi buat yang ini mau ikut ya udah, kalau yang ini jangan nanti misalnya koinnya sangkut atau nggak naik Anda tanya saya nggak suruh Anda gitu ya. Cuma ini ada yang berapa nanya yang berani, yang mereka bilang resiko tanggung sendiri. Ini saya kasih tahu, saya hari ini tadi sejam lalu lah ya, saya ambil balancer ya sama CRV itu aja ya. Ini saya nggak rekomen Anda yang duit tanggung, jangan ya, nanti sangkut teriak-teriak gitu. Ini hanya yang buat kemarin ada berapa ini yang nanya kok kasih rekomen resiko tanggung sendiri. Nah ini saya kasih tahu, saya serok itu resiko kita tanggung masing-masing ya kan. mau cuan bareng, mau rugi bareng gitu aja, nggak ada yang hebat ya kan. Nah itu aja ya. Jadi video hari ini itulah saya ingatkan buat yang modal kecil yang minta rekomen, sabar. Nanti kalau kita udah yakin ini koinnya udah jatuh murah, baru kita serok. Kapan berisnya saya nggak tahu pasti, market ini gimana ini. Yang penting kita lihat, bisa aja di bulan 10, 11 ini atau akhir ini udah mulai, atau tahun depan di bulan 3, bulan 4 berisnya ya kan. Saat itu nggak ada telat. Yang jelas kalau beris kali ini percaya saya, mungkin aja di bulan 2, bulan 3 dia ini nama winter bearish ya, di situ dia jatuh anjlok habis, ya bisa aja ya. Jadi saat itulah baru Anda mau serok koin dan kita udah yakin masa itu udah lewat, regulasi kayaknya udah keluar ya kan. Juga SEC udah nggak target. SEC ini saya udah tahu, biasanya dia target itu dia mulai kerja. Dulu kan saya udah pernah bahas 2 bulan lalu. Biasanya dia mulai kerja, dia target orang di fall, di musim gugur gitu. Jadi mulai akhir bulan 9 gitu ya. Bulan 10, bulan 11 itu dia kerja untuk target orang gitu sampai bulan 12 ya. Jadi gitu aja video hari ini, nggak perlu bertele-tele lagi. Itu aja penjelasan saya. Oh, ada yang tanya Cardano smart contract gimana? Smart contract berjalan ini, saya tadi ada lihat bentar, adik saya ada kirim juga, dia punya ini, lihat bagus semua ya, butuh proses. Jadi orang mungkin banyak yang nggak ngerti ya ini tuh. Ini smart contract platformnya udah ada nih, orang masuk tuh pindah. Ini saya kasih analoginya. Orang pindah ke rumah ini, rumah baru, dikasihlah ruang-ruang, kan ditempati. Nah, ruang-ruang ini kadang ada juga yang masuk sebagai istilah bugs ya, istilah ada yang mau ini, yang masuk beneran mau gabung, itu mereka pasti harus bangun ruangnya. Ruang-ruangnya ini itu dia mau tata kelola ini itunya, dekorasi ruangnya, jadi butuh waktu. Tapi yang jelasnya nggak ada masalah. Yang kemarin soal isu concurrency ini itu, concurrency itu semua permainan mereka untuk jatuhkan Cardano. Kenapa? Min swap itu apa sih? Kenapa yang lain yang lebih besar yang diandalkan Sunday swap nggak ada masalah, nggak ada problem, ya kan? Dan ini biasanya orang udah tahu, semua hampir rata-rata begitu baru di launch itu pasti ada problem, adaptasi mereka, ada yang nggak cocok harus ada. Terus ada juga kayak Cardano dia udah prepare, dia udah tahu pasti begitu smart contract di launching itu hacker pasti udah masuk juga. Maka dia hire, dia tambah dua company untuk handle hacker gitu. Saya lupa, saya berapa hari lalu saya baca ya, ada dia tambahin lagi tim yang untuk nangani hacker gitu.
Kamu lihatlah kayak BSC Binance berapa kali kena hack kan? Ya begitu di BSC-nya gitu. Itu selalu mereka udah tahu gitu. Selalu ada bugs yang masuk, hacker yang masuk gitu dengan berbagai cara. Makanya selalu ada gitu. Ya, kali ini sedikit sukses, kartel mafia yang menjatuhkan Cardano sempat tersedot, tapi boleh katakan mereka keluar banyak dana juga cuma 2% kesedot, itu pasti balik nanti. Karena Cardano ini grassroots-nya kuat. Nanti orang nyesel pas dia udah sangkut dan baru sadar dia udah sangkut di Solana, nanti mahal, Solananya udah turun baru mereka teriak-teriak. Beda dengan Cardano yang banyak staking ini, mereka dari bottom, grassroots ini dari berapa tahun lalu udah ini. Solana ini tiba-tiba naik-naik, itu kan banyak yang masuknya di harga atas gitu. Itu nanti pasti teriak gitu. Pasti itu. Ya. Jadi itu aja, semua permainan. Maka saya selalu bilang ini adalah game. Kita pinter-pinter baca gamenya, ya kan. Jangan sampai masuk jebakan. Asal masuk jebakan, ya pasti hilang duit kita. Itu resikonya. Oke, begitu aja. Salam Rio dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.